AC Milan mulai pertimbangkan rekrut Armando Broja dari Chelsea. Menyandang status sebagai juara bertahan Serie A, membuat AC Milan dihadapkan dengan ekspektasi tinggi di musim 2022-23. Namun saat ini, mereka malah tampil inkonsisten dan masih tertahan di posisi 5 klasemen sementara. Situasi ini membuat Dewan Klub langsung menyusun rencana untuk kembali menambah kekuatan skuad, terutama di lini depan. Milan disebut sudah mulai mencari suksesor Olivier Giroud. Maklum saja, striker asal Prancis itu sudah menginjak usia 35 tahun. Beberapa nama pun masuk dalam rencana belanja. Kini menurut laporan terbaru dari Daily Mail, Milan sudah mulai mempertimbangkan untuk merekrut Armando Broja yang tengah berkarir di Inggris bersama Chelsea. Selain karena usia pemain yang masih sangat muda, yakni 21 tahun, Milan juga diklaim beranggapan Broja akan cocok dengan taktik dan strategi yang mereka gunakan. Satu alasan lain yang membuat Rossoneri ingin merekrut pemain asal Albania itu adalah karena mereka diklaim masih belum yakin dengan kualitas Divock Origi. Peluang untuk mendapatkan tanda tangan Broja sepertinya juga akan sulit terwujud. Selain karena sang pemain masuk dalam rencana jangka panjang klub, dirinya juga baru saja menandatangani kontrak baru sampai tahun 2028. Di balik kegemilangan McMahon bersama AC Milan, ada sosok Nilsson Dida sebagai guru. Kegemilangan McMahon bersama AC Milan tidak terlepas dari polesan yang diberikan oleh legenda Rossoneri Nilsson Dida. McMahon menjadi sosok penting di balik solidnya lini pertahanan AC Milan di musim 2021-22. Di musim debutnya, trofi Liga Italia menjadi bukti kepiawaian McMahon di bawah mister gawang AC Milan. Pemain berusia 27 tahun ini bermain dalam 32 pertandingan dan mampu mencatatkan 17 clean sheet. Juara yang diraihnya musim lalu adalah yang kedua secara beruntun di kompetisi liga yang berbeda. Sebelum menjadi kampion Liga Italia musim lalu, McMahon menjadi sosok penting di balik putusnya dominasi Paris Saint-Germain di Liga Prancis. McMahon menjadi sosok terakhir di lini pertahanan dari Lille yang berhasil dibawanya meraih gelar Liga Prancis 2020-21. Bersama pelatih Christophe Galtier, pemain asal Prancis ini menjadi figur penting dengan bermain dalam 38 pertandingan dan sukses membuat 21 nirbobo. Kendati menjadi pemain penting saat di Lille maupun di Milan saat ini, ternyata ada kekurangan yang dimilikinya. Legenda AC Milan Nilsson Dida mengungkapkan bahwa pada awalnya McMahon memiliki teknik dasar yang buruk. Dida yang kini menjadi pelatih kiper Milan menjadi sosok penting dengan mengajarkan McMahon. Kiper cadangan saat menjadi juara Piala Dunia 2002 bersama Brazil tersebut memberitahu McMahon untuk berkembang menjadi kiper modern yang membangun serangan mulai dari lini pertahanan. Saya akan menempatkan McMahon di antara 6-10 penjaga gawang teratas di dunia saat ini, tetapi dia terus berkembang setiap saat, ujar Dida dikutip Bolasport.com dari Football Italia. Saya mengajarinya apa yang telah saya pelajari. Datang ke Milan berarti mengambil tanggung jawab besar. Dia kurang dasar dalam hal teknik, jadi dia meningkat setiap hari dalam hal itu, kata Dida menambahkan. Saat ini, Milan harus kehilangan McMahon selama kurang lebih 2 hingga 4 pekan menyusul cedera betis yang dialaminya. Cedera betis ini didapatkan oleh McMahon saat membela Prancis di ajang UEFA Nations League. Jelang Empoli versus AC Milan, ayo bikin gol lagi Rafael Leao, berharap banyak kepada Leao dan Giroud. Pasukan AC Milan menyambangi markas Empoli Stadion Carlo Castellani Minggu 2 Oktober dini hari lusa nanti dengan misi kembali ke jalur kemenangan. AC Milan mengalami kekalahan pertama di Serie A musim ini, 1-2 dari Napoli sebelum jeda internasional. Kekalahan itu membuat AC Milan terperosot ke peringkat 5 klasemen sementara dengan 14 poin dari 7 laga, terpaut 3 poin dari Napoli di puncak.
Beruntung bagi Milan, andalan mereka di musim ini, Rafael Leao, akan kembali bertanding di Stadion Carlo Castellani. Pemain sayap Portugal itu di kartu merah saat melawan Sampdoria sehingga tak bisa tampil saat timnya ditekuk Napoli setelah memberikan kontribusi 6 gol dalam 6 laga pembuka untuk Milan. Setelah jeda internasional yang produktif dengan Portugal, Leo diharapkan bisa kembali membawa timnya ke jalur kemenangan. Penyerang berusia 23 tahun ini jadi yang tersubur musim ini dengan terlibat dalam 6 gol, 3 assist dari 6 kali laga. Leo kemungkinan akan bertandem kembali dengan striker senior Olivier Giroud yang tampil moncer Nations League dengan menyumbang sebiji gol meski gagal mengantar Prancis jadi juara grup. Bersama Milan, Giroud juga selalu mengemas gol dalam 3 laga terakhir. Meskipun posisi mereka sebagai favorit, sang juara bertahan ini masih kurang meyakinkan di awal musim. Faktanya dari 4 kemenangan mereka sejauh ini, Rossoneri hanya menang dengan 1 gol dari 3 diantaranya. Celakanya lagi, Pioli masih terkendala dengan cederanya sejumlah pemain pilar. Kendati demikian, Pioli tak mau memandang remeh lawannya. Bahkan kata Pioli, duel kontra Empoli bakal lebih berat ketimbang kontra The Blues. Pasalnya, para pemain utama masih kelelahan setelah laga internasional. Saya paham ada ekspektasi tertentu terkait laga melawan Chelsea, tetapi saya tegaskan bahwa pertandingan tersulit bagi kami adalah pertandingan melawan Empoli, ucap Pioli dikutip dari Football Italia. Ketika kami melakoni laga tersebut, para pemain baru kembali dari jeda internasional 2 hari sebelumnya. Jadi kami harus benar-benar bisa mengatur formasi dan strategi yang tepat, ujarnya. Segini besaran tawaran kontrak baru Milan untuk Rafael Leao. Milan dilaporkan menawarkan kontrak baru kepada Rafael Leao senilai 6 juta euro per musim plus bonus, berharap untuk mencegah minat dari Chelsea dan Manchester City. Bakat berusia 23 tahun itu hanya terikat kontrak hingga Juni 2024, sehingga Rossoneri bergegas menghindari situasi serupa dengan situasi yang membuat mereka kehilangan Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu, Franck Kessie, dan Alessio Romagnoli secara gratis. Mereka hampir mencapai kesepakatan dengan agennya dengan harga 4 juta euro sebelum penampilan kuat yang memungkinkan AC Milan memenangkan gelar Serie A musim lalu. Dengan minat dari klub-klub top Eropa termasuk Chelsea dan Manchester City, itu menaikkan harga yang diminta untuk gajinya menjadi 7 juta euro per musim bersih. Menurut Tuttosport dan Tutto Mercato Web, proposal terbaru yang disiapkan oleh Direktur Milan bernilai 6 juta euro per musim, plus tambahan yang akan mencapai 7 juta euro. Dia dibeli pada 2019 harga 29,5 juta euro dari klub Prancis Lille, dan kini telah menyumbangkan 30 gol dan 27 assist dalam 123 pertandingan kompetitif untuk Rossoneri.